Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di sharing session ke-23.2.21, yaitu overview tinnitus yang keduanya, yang mana tinnitus itu dapat kita definisikan yaitu berdenging atau berdengung, ya, atau dengan persepsi seseorang terhadap suara di saat tidak ada suara dari luar. Ada dua sifat, yaitu yang pertama tonal, yaitu mendekati suara tinnitus yang dirasakan oleh pasien dengan suara yang kita berikan nanti. Apabila mendekati itu bersifat dinamakan sifatnya tonal, sedangkan yang non tonal yaitu tidak mendekati, atau suara tinnitus yang didengar oleh pasien itu lemah, tidak sama dengan yang kita berikan, atau lebih spesifiknya di satu frekuensi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tinnitus matching, yaitu ada beberapa tahap, yaitu yang pertama ada pitch matching, yaitu jenis suara yang didengar, yaitu yang kedua loudness matching, yaitu kekerasan suara yang didengar, sedangkan minimum masking level, yaitu level suara bising dapat mereda atau menghilangkan suara tinnitus tersebut, sedangkan residual inhibition, yaitu waktu di mana pasien dapat merasakan efek dari masking tersebut, sedangkan yang terakhir yaitu loudness discomfort level, yaitu sama konsepnya seperti UCL, seperti kita pemeriksaan UCL di audiometri nada murni. Selanjutnya yaitu kita lanjutkan pitch matching, yaitu yang mana di sini untuk pitch matching berkisar antara 0,5 sampai 12 kHz. Anjurannya pada audiometer pada umumnya yaitu pergeseran frekuensinya yaitu setengah oktav. Maksud dari setengah oktav itu, misalkan di frekuensi 1000 dan 2000, di antara frekuensi dan 1000 dan 2000 ada frekuensi 1500, itu yang kita namakan setengah oktav. Atau juga 2000, di antara frekuensi 2000 dan 4000 yaitu ada 3000, itulah yang kita namakan setengah oktav. Suara yang digunakan memang suara audiometri nada murni yang kita cari nantinya, yang umumnya dilakukan pitch matching ini yang umum dilakukan yaitu dari 250 sampai 12 kHz ya, minimal tuh, sampai dia menemukan frekuensi yang mendekati bising tinnitus yang dirasakan oleh pasien. Selanjutnya yaitu ada di sini pitch matchingnya, itu sulit pada tinnitus yang mixed tone dengan komponen di atas limit audiometer. Artinya suara itu tidak satu nada atau campuran, memang sulit, tapi prinsipnya tetap mencari yang paling mendekati. Itu untuk prinsipnya. Prinsip yang kita lakukan yaitu yang pertama, kita tetap lakukan dasarnya yaitu audiometri nada murni, yaitu seperti biasa yang kita lakukan, yaitu pemeriksaan di frekuensi 250 sampai 8000. Yang kedua barulah pitch matching, kita cari kira-kira di frekuensi keberapa suara bising masking itu berada. Misalkan nih di 1000, misalkan 1000 dan 2000, mana yang lebih mendekati? Misalkan yang lebih mendekati ini 1000, berarti kita kasih suara di 1000, kemudian kita kasih suara lagi di 1500. Yang lebih mendekati yang mana? Dan misalkan lagi nih di 2000 dan 4000, kita berikan suara 2000 tit dan 4000 tit gitu. Mana yang lebih mendekati? Misalkan yang lebih mendekati misalnya ini di frekuensi 4000. Berikutnya kita berikan suara di 3000 dan 4000 gitu. Shifting sampai shifting berikutnya lebih kurang seperti itu. Intinya apa? Intinya kita memberikan kesempatan pada pasien untuk mendengarkan
membandingkan suara tinnitus atau suara mesin dari audiometer yang mana kira-kira yang lebih mendekati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di sharing session ke-23.2.21, yaitu overview tinnitus yang keduanya, yang mana tinnitus itu dapat kita definisikan yaitu berdenging atau berdengung, ya, atau dengan persepsi seseorang terhadap suara di saat tidak ada suara dari luar. Ada dua sifat, yaitu yang pertama tonal, yaitu mendekati suara tinnitus yang dirasakan oleh pasien dengan suara yang kita berikan nanti. Apabila mendekati itu bersifat dinamakan sifatnya tonal, sedangkan yang non tonal yaitu tidak mendekati, atau suara tinnitus yang didengar oleh pasien itu lemah, tidak sama dengan yang kita berikan, atau lebih spesifiknya di satu frekuensi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tinnitus matching, yaitu ada beberapa tahap, yaitu yang pertama ada pitch matching, yaitu jenis suara yang didengar, yaitu yang kedua loudness matching, yaitu kekerasan suara yang didengar, sedangkan minimum masking level, yaitu level suara bising dapat mereda atau menghilangkan suara tinnitus tersebut, sedangkan residual inhibition, yaitu waktu di mana pasien dapat merasakan efek dari masking tersebut, sedangkan yang terakhir yaitu loudness discomfort level, yaitu sama konsepnya seperti UCL, seperti kita pemeriksaan UCL di audiometri nada murni. Selanjutnya yaitu kita lanjutkan pitch matching, yaitu yang mana di sini untuk pitch matching berkisar antara 0,5 sampai 12 kHz. Anjurannya pada audiometer pada umumnya yaitu pergeseran frekuensinya yaitu setengah oktav. Maksud dari setengah oktav itu, misalkan di frekuensi 1000 dan 2000, di antara frekuensi dan 1000 dan 2000 ada frekuensi 1500, itu yang kita namakan setengah oktav. Atau juga 2000, di antara frekuensi 2000 dan 4000 yaitu ada 3000, itulah yang kita namakan setengah oktav. Suara yang digunakan memang suara audiometri nada murni yang kita cari nantinya, yang umumnya dilakukan pitch matching ini yang umum dilakukan yaitu dari 250 sampai 12 kHz ya, minimal tuh, sampai dia menemukan frekuensi yang mendekati bising tinnitus yang dirasakan oleh pasien. Selanjutnya yaitu ada di sini pitch matchingnya, itu sulit pada tinnitus yang mixed tone dengan komponen di atas limit audiometer. Artinya suara itu tidak satu nada atau campuran, memang sulit, tapi prinsipnya tetap mencari yang paling mendekati. Itu untuk prinsipnya. Prinsip yang kita lakukan yaitu yang pertama, kita tetap lakukan dasarnya yaitu audiometri nada murni, yaitu seperti biasa yang kita lakukan, yaitu pemeriksaan di frekuensi 250 sampai 8000. Yang kedua barulah pitch matching, kita cari kira-kira di frekuensi keberapa suara bising masking itu berada. Misalkan nih di 1000, misalkan 1000 dan 2000, mana yang lebih mendekati? Misalkan yang lebih mendekati ini 1000, berarti kita kasih suara di 1000, kemudian kita kasih suara lagi di 1500. Yang lebih mendekati yang mana? Dan misalkan lagi nih di 2000 dan 4000, kita berikan suara 2000 tit dan 4000 tit gitu. Mana yang lebih mendekati? Misalkan yang lebih mendekati misalnya ini di frekuensi 4000. Berikutnya kita berikan suara di 3000 dan 4000 gitu.
sampai sistem berikutnya, lebih kurang seperti itu. Intinya apa? Intinya kita memberikan kesempatan pada pasien untuk mendengarkan, membandingkan suara tinnitus atau suara mesin dari audiometer yang mana kira-kira yang lebih mendekati itu. Selanjutnya yaitu loudness matching, yaitu kekerasan yang seperti kita bicarakan sebelumnya. Misalkan yang pitch matchingnya, misalkan kita sudah dapat nih di 3000, lalu apa yang kita lakukan? Barulah kita instruksikan kepada pasien. Misalkan tinnitus di kanan nih, kita berikan bunyi di sebelah kiri yang tidak ada tinnitusnya, atau tinnitusnya kan hanya di satu sisi aja. Berarti apabila tinnitusnya di sebelah kanan, lalu kita berikan bunyi di telinga yang tidak ada tinnitusnya, itu di telinga sebelah kiri. Jadi kita berikan, jadi kiri itu akan membandingkan, yang mana yang telinga sebelah kiri yang kita berikan bunyi itu akan membandingkan suaranya seperti ini nih, sudah sama antara suara kanan dan kiri, suaranya lebih kurangnya seperti ini nih. Nah begitu juga, atau misalkan di sebelah kirinya yang ada tinnitus, yang satu sisi misalkan yang kanannya kita berikan suara, nanti yang kanan ini akan membandingkan lebih kurangnya suara tinnitus yang didengar itu adalah seperti ini gitu. Dan nanti kita dapat membandingkan suara dari audiometer dengan suara tinnitus yang dimiliki pasien. Setelah didapat suara tinnitus, barulah kita cari kekerasan atau loudness matchingnya. Misalkan nih ambang dengar dan normal, misalkan ambang dengar kiri normalnya normal nih di 25 dB. Kita bisa naikkan lebih tinggi. Kita naikkan 5 dB. Kita naikkan 5 dB, naik, tapi kita naikkan pertama 5 dB. Setelah itu baru naik lagi. Naik lagi itu sinyalnya dinaikkan per satu stepnya 1 dB gitu. Seperti tadi agar lebih spesifik. Intinya umumnya yaitu kecil dari 7 dB SL. Seperti bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu yang mana yang ini yang sebelah kanannya normal, yang sebelah kirinya ada tinnitus, yaitu pitch matchingnya itu dapat di frekuensi 3250. Sedangkan kekerasannya yaitu 5 SL, 5 dB di atas ambang dengarnya. Bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya yaitu minimum masking level, yang mana ada konsep yang mana ada kasus tinnitus, yaitu tinnitusnya tertutup. Misalkan diberikan suara bising tadi, maksud dari tinnitus tertutup dengan sempurna pasca pajanan suara dari luar atau eksternal. Maksudnya kita diberikan suara yang bising, dapat menutupi suara tinnitusnya. Itu maksud dari tinnitus tertutup dengan sempurna. Sedangkan di poin yang kedua yaitu ada tinnitus tidak dapat ditutupi oleh suara eksternal. Misalnya diberikan suara bising tapi suara tinnitusnya masih kedengaran gitu, tidak tertutupi sama sekali, tidak dapat menutupi suara tinnitusnya atau tidak ada perubahan. Sedangkan yang terakhir yaitu tinnitus terdengar lebih keras,
yaitu pasca pembiaran suara eksternal, artinya di mana kita berikan suara yang bising, tapi malah suara tinnitusnya itu pasiennya mendengarkan lebih keras setelah kita berikan suara bising. Selanjutnya ada 5 penilaian post masking effect, yaitu yang poin pertama, kembali ke tinnitus loudness semula segera pasca masking. Artinya begitu suara bising kita stop, setelah kita stop pasiennya merasakan langsung muncul tuh suara tinnitusnya. Itu untuk poin yang pertama. Untuk poin yang kedua yaitu kembali ke tinnitus loudness segera. Maksudnya yaitu setelah begitu suara bising kita stop atau kita hilangkan, beberapa detik setelah kita stop baru muncul lagi, tapi dikit banget gitu, nggak hanya beberapa detik. Setelah kita stop hanya beberapa detik muncul lagi seperti semula suara maskingnya. Yang selanjutnya yaitu tinnitus hilang kembali terdengar secara bertahap. Artinya begitu suara bising kita stop sempat hilang, setelah kita stop sempat hilang, setelah itu kedengaran lagi tapi bertahap, dari dia melemah dulu langsung dia kembali ke semula, kembali ke seperti semula frekuensinya. Yang keempat yaitu tinnitus hilang sebentar, setelah itu segera kembali terdengar seperti semula. Artinya setelah kita hilangkan suara bising tersebut, setelah kita stop, suara tinnitusnya itu muncul setelah 1 sampai 1,5 menit. Baru dia kembali ke seperti semula. Sedangkan yang terakhir, tinnitus lebih keras bertahap kembali seperti semula. Artinya yaitu begitu suara bising kita stop atau kita hilangkan, pasiennya malah mendengar suara tinnitusnya itu lebih keras gitu, lebih keras. Yang terakhir yaitu loudness discomfort level, itu seperti UCL, pemeriksaan UCL yang mana yang biasa kita lakukan seperti di audiometri nada murni. Untuk ini sama. Terima kasih, sekian untuk sharing session pada hari ini. Semoga sharing session kali ini dapat bermanfaat dan dapat nanti kita praktekkan dan juga dapat kita atasi apabila ada pasien yang mengalami tinnitus ini, dan bisa kita tangani dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.